Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrat dan iradatnya. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Pada kesempatan ini saya pribadi bisa menyampaikan materi tentang proyeksi pengangkatan kebutuhan kepala sekolah. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpahkan kepada baginda alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu dosen tercinta Al-Mukarramah Ibu Dr. Siti Komariah SPD MPDI, yang kami hormati pula dan kami juga perhatikan rekan-rekan seperjuangan pasca sarjana STAI Sukabumi angkatan ke-6. Mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah, juga kelancaran, juga keberkahan kita semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan proyeksi pengangkatan kebutuhan kepala sekolah. Sebagai abstraknya, yang pertama, manajer pendidikan di sekolah atau selama ini direkrut berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa jabatan kepala sekolah adalah tugas tambahan bagi guru. Sebagai pendahuluannya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya kualitas. Namun faktor yang utama adalah faktor manajemen sekolah. Dalam manajemen sekolah, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sekolah. Untuk menjamin terjaganya kualitas penyelenggaraan sekolah itu, salah satunya adalah pemerintah telah menetapkan standar kompetensi kepala sekolah yang diatur dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 dan program penyiapan kepala sekolah, mutu kepala sekolah yang diatur dalam Permendiknas juga nomor 28 tahun 2010. Sebagai rumusan masalahnya, yang pertama adalah apakah kriteria yang harus dipenuhi seorang untuk dapat menjadi kepala sekolah pada satuan pendidikan? Yang kedua, bagaimana caranya seseorang memenuhi kriteria untuk menjadi kepala sekolah pada satuan pendidikan tertentu? Dan yang ketiga, bagaimana menentukan dan mengangkat kepala sekolah yang profesional dan dalam satuan pendidikan. Sebagai tujuannya, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara seseorang memenuhi kriteria untuk menjadi kepala sekolah pada satuan pendidikan. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah kriteria yang harus dipenuhi seorang untuk dapat menjadi kepala sekolah pada satuan pendidikan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana menentukan dan mengangkat kepala sekolah yang profesional pada satuan pendidikan formal. Sebagai pembahasannya adalah yang pertama ada definisi konsep, deskripsi teoretik dan profesionalisme yang insya Allah nanti akan saya sampaikan. Di sini sebagai pembahasan inti adalah kompetensi kepala sekolah. Jadi di dalam sebuah proyeksi pemilihan kepala sekolah itu ada kompetensi yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kompetensi manajerial, yang kedua kompetensi kewirausahaan, yang ketiga kompetensi supervisi, dan yang keempat kompetensi manajerial, dan yang kelima adalah kompetensi kewirausahaan. Yang pertama adalah kompetensi manajerial, bahwa ada beberapa hal sebagai kepala sekolah dalam hal kompetensi manajerial. Yang pertama adalah menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Jadi benar-benar memiliki sebuah planning, sebuah rencana yang matang. Jadi tidak berjalan begitu saja. Kalau dengan planning atau dengan rencana akan terstruktur atau sistematis.
Ya, yang ketiga adalah memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah madrasah secara optimal. Ya. Yang selanjutnya adalah mengolah perubahan dan pengembangan sekolah atau madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif. Apalagi dengan kondisi hari ini seperti ini, kepala sekolah itu harus benar-benar mengkaji, mengambil sebuah solusi. Dengan munculnya COVID-19 ini, hari ini pun banyak pendidikan yang diistirahatkan atau didaringkan. Sedangkan dari tingkat keefektivitasan itu jauh dengan tatap muka. Makanya seorang kepala harus benar-benar memanage, benar-benar memiliki solusi yang pas untuk kondisi hari ini. Terus lagi menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. Mengelola guru dan staf dan rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Jadi antara pendidik dan tenaga kependidikan ini harus benar-benar diawasi, benar-benar diperhatikan. Dan selanjutnya mengelola sarana dan prasarana dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Karena bagian syarat dari sebuah lembaga itu termasuk sekolah atau madrasah itu adalah sarana dan prasarana sebagai penunjang utama. Ya. Selanjutnya ada mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. Dengan kondisi hari ini, dengan munculnya atau banyaknya sekolah-sekolah baru menjadi saingan bagi kita, makanya dari segi framing pun harus benar-benar diperhatikan, ya. Dari secara kualitas atau kuantitas itu harus benar-benar diperhatikan. Terus lagi mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Dengan mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, ya, transparan dan efisien. Jadi antara kepala sekolah, bendahara atau tata usaha itu harus benar-benar transparansi. Ya, dengan kondisi hari ini juga tentang bantuan dari pemerintah, bos dan lain sebagainya, kita harus benar-benar jeli mengaplikasikannya, disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya mengelola ketata sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah. Jadi jelas di dalam sebuah lembaga atau sekolah itu tidak hanya mungkin murid, tidak hanya mungkin guru, tidak hanya orang tua. Sebagai nyawanya itu adalah operator. Sebagai nyawanya itu adalah operator atau ketatausahaan, ya. Selanjutnya mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik. Dan kompetensi yang kedua adalah kompetensi kewirausahaan, ya. Atau bahasa kitanya bahwa kepala sekolah itu harus memiliki life skill. Jadi sekolah itu tidak dijadikan tujuan ekonomi, ya. Ya, salah satunya adalah menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. Jadi kalau sekolah itu minimal ada anak itu punya keahlian. Misalkan di aliyah itu ada mata pelajaran prakarya, dikembangkan bagaimana caranya supaya siswa itu atau santri itu bisa memiliki sebuah skill, memiliki sebuah keahlian. Jadi ketika mereka pulang ke rumah itu tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan, tapi dia pun mampu mempraktekkan hasil dari apa yang dipraktekkan di sekolah. Contoh kecil, siswa itu bisa menjahit, siswa itu bisa otomotif, siswa itu bisa membuat kue dan lain sebagainya. Itu sebagai sampingannya. Selanjutnya adalah bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. Jadi seorang kepala sekolah itu harus benar-benar juga tidak bisa bekerja sendiri. Makanya antara tim dengan dengan kepala sekolah dengan tim itu harus memiliki sebuah kekuatan, ya. Bahkan ada sebuah keterangan mengatakan la gulbata illa bil quwata la quwata illa bil ittihad. Tidak ada kemenangan tanpa ada kekuatan dan tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan. Selanjutnya adalah pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi. Jadi di samping kepala sekolah itu bijak, di samping kepala sekolah itu punya mengambil keputusan atau berani memutuskan, juga harus memiliki sebuah percaya diri gitu. Percaya diri, tidak mudah menyerah. Selanjutnya memiliki naluri perusahaan dalam mengelola kegiatan produksi, ya, sebagai sumber belajar peserta didik. Nah, itu mungkin untuk kompetensi yang kedua.
dan yang ketiga kompetensi supervisi. Nah, dalam kompetensi supervisi ini yang pertama adalah merencanakan program akademik dan rangka meningkatkan profesionalisme guru. Jadi ini harus diagendakan, kepala sekolah itu harus mengagendakan untuk melakukan supervisi guru. Intinya adalah tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan seorang guru dari mengajarnya, salah satunya dari perangkat pembelajaran dan lain sebagainya. Yang kedua, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Dan yang selanjutnya, menindaklanjuti supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Nah, di samping itu, kepala sekolah itu atau pemimpin itu atau kepala madrasah itu ketika melakukan supervisi itu tidak hanya mengecek bagaimana kelengkapan, bagaimana perangkat pembelajaran lengkap, dan jangan lupa membuat sebuah kejutan atau reward atau penghargaan bagi guru-guru atau tenaga pendidik yang memang sudah layak mendapatkan hal itu, ya. Dan yang keempat adalah kompetensi kepribadian. Nah, ini mungkin ya berakhlak mulia, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan sebagai kepala sekolah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, mengendalikan juga diri dalam menghadapi masalah, terus lagi memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Jelas ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Salah satu tugas pemimpin itu adalah memberikan suri tauladan yang baik, memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, ya. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Ya, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan baik lain untuk kepentingan sekolah. Jadi antara kepala sekolah dengan tenaga pendidik atau dengan guru itu harus benar-benar terjalin kebersamaannya. Yang selanjutnya adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi jangan sampai di sebuah lembaga itu berdirilah sebuah lembaga, maka sifat kebersamaan dengan masyarakat pun atau adaptasi dengan masyarakat pun harus dijalin. Karena tidak mungkin berjalan dengan lancar ketika sebuah lembaga tidak ada MOU atau tidak ada kerjasama dengan masyarakat. Justru bukan mendukung nantinya, justru akan menjadi musuh atau hambatan bagi keberlangsungan sebuah lembaga. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Nah, itu mungkin ada 5 kompetensi yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah, ya. Selanjutnya ada alur proses penyiapan calon kepala sekolah. Di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah memulai, ya, setelah memulai dimulai dan setelah itu diproyeksikan. Setelah diproyeksikan nanti didistribusikan secara instrumen atau AKPK. Selanjutnya setelah itu nanti rekrutmen, ya, terus lagi usulan peserta. Setelah usulan peserta nanti ada seleksi administratif dari mulai ijazah, dari mulai biodata, gitu kan. Dan nanti setelah itu ada seleksi akademik. Setelah seleksi ada akademik nanti ada keterangan lulus dan tidak di situ. Makanya setelah dinyatakan lulus dan tidak memenuhi dengan persyaratan, ya minimal S1 atau bisa saja dengan IPK. IPK-nya berapa? Nah, itu nanti ada pengumuman kelulusan. Setelah itu akan dilakukan diklat, ya. Dengan diklat. Setelah itu ada setelah dilakukan diklat, maka nanti akan mendapatkan sertifikat. Dan setelah dapat sertifikat nanti tunggu, dan terakhir adalah penilaian susceptibility. Jadi itu alur yang harus ditempuh ketika menjadi seorang calon kepala sekolah atau madrasah. Dan dari pembahasan awal sampai akhir, dari mulai tadi ada beberapa kompetensi, terus lagi tentang konsep, maka bisa ditarik sebuah kesimpulan, yaitu tentang sekolah yang efektif dan kepala sekolah
adalah tidak ada keraguan lagi di antara ahli pendidikan umumnya dan ahli manajemen pendidikan khususnya akan besarnya pengaruh kepala sekolah terhadap keberhasilan sekolah. Oleh sebab itu calon-calon kepala sekolah harus dipersiapkan secara cermat dan matang sesuai dengan kriteria yang wajib dimiliki oleh masing-masing calon kepala sekolah agar tujuan pendidikan itu tercapai dengan sempurna. Nah, makanya ini harus benar-benar diperhatikan dari mulai kompetensi, dari mulai ke bisa saja dengan legalitasnya harus benar-benar diperhatikan. Ya, Ibu dosen yang saya hormati juga rekan-rekan seperjuangan yang saya perhatikan, itulah tadi presentasi tentang proyeksi pengangkatan kebutuhan kepala sekolah, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semuanya dan kami ucapkan banyak terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim, la yanshaki walau ba'dal firaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.